Pernah gak sih kamu ngerasa dewasa itu berat banget? Kita harus selalu dituntut untuk jadi sosok yang selalu kuat. Gak boleh ngeluh, gak boleh nyerah. Padahal sebenarnya faktanya itu kita adalah orang yang sangat rapuh. Kita dituntut untuk selalu semangat, ceria setiap saat. Tapi sebenarnya kita tuh pengen nangis diam-diam. Kita pengen nyerah, kita pengen ngeluh, kita pengen ngomong aku capek. Tapi terus ngejalanin itu semua. Apalagi untuk seorang perempuan. Aku tahu banget, karena aku seorang perempuan. Kita dituntut untuk selalu tampil cantik, lemah lembut, pengertian, dan bla bla bla. Tapi tetap harus pinter. Dan dibalik semua tuntutan itu, kita sampai lupa sama seseorang yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Sosok yang sangat berperan penting, yaitu diri kita sendiri. Kita lupa kalau ada sosok yang sebenarnya luar biasa, tapi kita lupa mengapresiasi atau memberikan sebuah perayaan kecil kepada diri sendiri. Oke, aku mau jujur, aku pernah berada di fase aku insecure-nya ampun-ampun. Aku selalu ngerasa aku gak ada tujuan hidup. Aku ngerasa aku nggak bisa apa-apa, aku nggak punya skill, aku nggak punya kemampuan, aku nggak cantik, aku nggak baik, aku kurang dan tidak cukup. Semuanya tuh serba kurang, minus. Dan ketika aku melihat orang lain yang jauh lebih pintar, lebih sempurna, aku selalu merasa aku yang paling kecil. Dan kamu tahu apa yang paling sakit dibanding semua perbandingan itu sama orang lain? Aku merasa paling kecil karena aku tidak percaya dengan diriku sendiri. Ya, itu adalah hal yang paling sakit menurut aku. Di balik semua orang yang selalu memuji-muji aku, but diriku sendiri susah untuk mempercayai apa yang aku punya. Itu membuat aku menutup talenta aku sendiri. Aku gak pernah sakit ketika orang lain meremehkan aku. Tapi aku sangat merasa sakit ketika diriku sendiri tidak percaya diri. Aku sendiri yang selalu ngerasa aku gak cukup. Dan itu yang paling bikin aku jatuh. Oke, dari perjalanan itu semua, aku belajar satu hal. Bahwa kepercayaan diri itu bukanlah hal yang tiba-tiba muncul. Tapi kepercayaan diri itu adalah hal yang kita bentuk dari dalam diri kita sendiri secara perlahan. Dari kesuksesan-kesuksesan yang kita raih. Dan aku mau bagiin 3 tips yang buat aku keluar dari rasa insecure itu. Pertama, berhenti ngebandingin diri kamu sama orang lain. Ngebandingin diri kamu sama orang lain is a really racun. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena ketika kamu ngebandingin diri kamu sama orang lain, kamu akan menutup semua kemampuan yang kamu punya. Dan kamu hanya melihat kekurangan tanpa melihat kelebihan yang kamu miliki. Dan layaknya sebuah pisau, itu bakal membuat diri kamu sendiri tumpul. Kamu lupa mengasahnya. Kamu hanya menaruh pisau itu di dapur sebagai pajangan. Oh, ini pisaunya cantik dan bla 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 bla, dibanding pisau yang lain. Tapi pisau yang setajam apapun, kalau tidak kamu asah bertahun-tahun, itu bakalan tumpul dan tidak pernah kamu gunain. Jadi please berhenti ngebandingin diri kamu sama orang lain. Kamu harus berani bilang sama diri kamu, it's me. Aku adalah orang yang sangat luar biasa. Cukup berkata hal kecil yang membuat kamu tuh jauh lebih semangat dibanding kamu selalu ngomong hal-hal buruk sama diri kamu sendiri. Karena menurut aku perkataan-perkataan positif akan membuat alam bawah sadar aku tuh lebih kayak
ngerti bahwa oh ini loh identitas aku adalah seseorang yang tidak seperti apa yang mereka katakan. Oke, kita melenceng sedikit. Aku mau cerita gini ya. Karena aku kerjanya di luar dan mungkin banyak kritikan entah dari bahasa, dari perilaku dan lain-lain sama orang sini. Aku menganggap oke, kritikan itu membuat aku selangkah menjadi seorang yang jauh lebih baik. Karena jujur aku sendiri tidak bisa melihat kekurangan aku. Orang lain jauh lebih baik melihat kekurangan aku. Bahkan bisa dibilang mereka tuh bener-bener kayak ngelihat aku tuh serba kurang gitu loh. Tapi untuk ngelihat diri mereka sendiri, mereka nggak bisa. It's okay, aku bakal ngebuat mata orang lain ngelihat aku dan melihat apa hal yang harus aku perbaiki. Jadi aku menganggap semua kritikan itu sebagai hal ataupun kayak tangga untuk menaiki satu level yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi buat kamu yang ketika kamu dikritik, kamu diberikan komentar ataupun dicibir, ingat satu hal, itu bukan identitas kamu. Kamu jauh lebih mengetahui diri kamu sendiri dan orang lain tidak berhak untuk menjatuhkan kamu. Oke, kamu bisa menerima semua kritikan itu, tapi kamu harus bisa membedakan mana kritikan yang membangun dan mana kritikan yang bakal membuat identitas kamu tuh hancur. Jadi nggak semuanya kamu harus masukin kepala sampai ke pikiran sampai membuat identitas kamu tuh hancur. Jadi kan kritikan itu menjadi sesuatu yang bisa membuat kamu lebih wow lagi. Kamu nggak bisa ngebuat orang yang nggak suka matahari bakalan meredupkan cahaya matahari, enggak. Jadilah sebuah sosok yang selalu indah dipandang tanpa menyilaukan mata orang lain. Kalaupun ada mungkin orang yang gak suka sama kamu, biarkan mata mereka mencari kesalahan kamu. Kamu gak usah perlu susah payah untuk mencari kesalahan kamu. Ambil semuanya, kamu lihat. Pakai kaca pembesar kamu. Kenapa kamu diberikan otak? Tidak untuk menerima segala sesuatunya itu langsung, tapi kamu harus bisa membedakan mana yang baik untuk kamu ubah. Dan memang oh ini tuh kayak misalkan gini, aku adalah tipikal orang kalau ngomong tuh cepet banget. Orang mungkin nggak ngerti tuh apa ya aku omongin, terus dia ngomong kamu tuh kalau ngomong terlalu cepet gini, aku nggak bakalan sakit hati karena aku tahu itu bakalan menjadi ajang perbaikan buat diri aku sendiri. Oke, kita lanjut. Kedua, belajar berdiri untuk diri sendiri. Kamu belajar untuk menjadi pribadi yang tidak selalu mau menyenangkan orang lain. Kalau kamu nggak suka, berani bilang enggak. Kalau kamu emang nggak mau pergi, ya udah kamu tolak. Jangan selalu menjadi orang yang pengen disenengin sama semua orang. Itu nggak bisa. Itu hal yang impossible, mustahil. Karena kamu mau sebaik apapun, bakalan ada satu titik ataupun satu celah orang lain gak bakalan nyukain kamu. Jadi ya, lakuin hal yang bisa ngebuat diri kamu tuh jauh lebih baik tanpa harus nyenengin semua orang. Kamu pernah lihat buku yang akhir-akhir ini lagi trending banget gak? Berani bersikap bodoh amat. Dari covernya aja tuh kayak, oh iya ya, pada saat aku sedih yang ada hanya aku. Pernah gak kamu ngerasa sedih terus gak ada orang lain gitu, dan yang ada cuman kamu sendiri? Pernah gak kamu merasa ada masalah dan orang lain tuh pada ngerasa ngejauh? Faktanya kamu memang harus hidup untuk diri kamu sendiri. Kesannya memang egois, tapi jauh lebih penting untuk menghargai kamu, mental kamu, kepribadian kamu dibanding kamu capek-capek mencari perhatian dari orang lain. Layaknya sebuah bunga, kamu selalu pergi untuk menggoda kumbang, sedangkan kamu adalah bunga rafflesia.
Siapa yang bakalan datang? Kupu-kupu mana yang bakalan datang? Jadilah seorang, apalagi kamu seorang perempuan mungkin ya. Jadilah seorang perempuan yang bisa lebih mempercantik diri, mengasah skill, memberikan yang terbaik sama diri sendiri. Percaya sama aku, sekeliling kamu bakalan mengikuti kamu, tanpa kamu harus bersusah payah untuk mencari perhatian mereka. Oke, yang ketiga, tips dari aku, rayakan segala sesuatu kesuksesan-kesuksesan kecil yang kamu miliki, yang kamu dapatkan. Mungkin dari mulai bangun pagi, it's okay, itu adalah sebuah kesuksesan, kenapa enggak? Mungkin dari kayak membersihkan hal-hal yang bikin otak kamu itu mumet banget, it's okay, itu adalah perayaan. Mungkin dari kamu yang berani bilang enggak sama orang lain, wow, itu sebuah perayaan. Atau mungkin buat kamu yang pemalu, merasa introvert, nggak nyaman kalau di luar, terus kamu bisa berani ngomong sama orang asing ataupun orang yang baru kamu kenal dan say hello aja gitu. Itu adalah perayaan yang luar biasa menurut aku. Menjadi sosok percaya diri itu tidak segampang kayak membalikan telapak tangan. Itu harus dilatih setiap saat. Dan kamu mungkin akan merasa terjatuh, malu, kayak apa sih, buat apa sih gitu. Tapi kamu harus tahu, orang yang percaya diri bakalan bisa selalu mengungkapin apa yang ada di dalam kepala dia sendiri, dibanding dia hanya bergelut di dalam kepalanya tanpa ngomong gitu. Menjadi orang yang pasif itu adalah hal yang sangat membuang-buang waktu kamu di kehidupan ini. Ingat, kehidupan itu cuma sekali gitu. Kalau misalkan kamu pengen ngomong, misalkan kamu pengen kopi nih 2 nih, tapi kamu malu kan, pas pulang kamu kepikiran, kenapa ya aku nggak ngelakuin itu, padahal aku pengen itu, tapi karena banyak orang aku malu. Oh my god baby, jadilah seseorang yang bisa percayakan diri kamu sendiri, percayakan kemampuan sendiri. Percaya diri itu bukan tentang memiliki wajah yang cantik, ganteng, dan lain-lain. Percaya diri itu bukan tentang memiliki badan yang ideal ataupun kelebihan yang harus disombongkan, enggak. Percaya diri itu adalah dimana kamu bisa berdamai sama diri kamu sendiri. Percaya diri itu dimana kamu bisa ngaca dan kamu ngomong sama diri kamu sendiri, it's me. Aku adalah seorang yang jauh lebih baik dari perkataan orang. Yang paling mengenal aku adalah diri aku. Perkataan orang bukan identitas aku. Aku yang tahu sebaik mungkin diriku sendiri. Kalau kamu lagi ngerasa minder, aku pengen ngomong ini sama kamu. Kamu itu luar biasa dengan cara kamu sendiri. Kamu cantik, kamu berharga. Kamu bisa. Dan orang lain nggak mengenal kamu sebaik kamu mengenal diri sendiri. Paham? Aku pasti bisa. Dan aku harus bisa. Itu adalah dua kata yang sangat berbeda. Aku pasti bisa seakan-akan kamu memaksakan dengan segala cara. Tapi ketika kamu mengatakan aku harus bisa, berarti dalam kata harus itu kamu belajar banyak hal. Kamu belajar untuk tumbuh, belajar untuk mengasah kepercayaan diri. Karena kepercayaan diri itu nggak muncul secara tiba-tiba, bukan hal yang spontan. Di dalam mencari jati diri, dalam mencari kepercayaan diri, mempercayai diri sendiri adalah kunci utama. Kamu bisa ngomong, kamu bisa bersosialisasi. Percaya diri itu menurut aku perjalanan yang panjang. Ada hari kita jatuh, ada hari kita berdiri. Ada hari kita merasa kuat, ada hari kita merasa hancur. It's a normal. Dan ketika kamu selalu mau bertumbuh setiap saat, kepercayaan diri yang kamu inginkan di dalam diri kamu bakalan muncul perlahan. Aku pun masih belajar, aku pun masih berproses, tapi aku percaya selama aku bisa memiliki kepercayaan yang tinggi sama diri aku sendiri, apapun yang aku inginkan pasti bakalan aku gapai. Aku gak mau perkataan orang lain bakal meredupkan kepercayaan diri aku.
Aku nggak mau komentar orang lain bakal mengubah identitas aku. Kamu yang tahu pasti tentang kehidupan kamu dan diri kamu sendiri. Kritikan orang adalah cara untuk selangkah lebih maju dari level sebelumnya. Jangan pernah takut untuk gagal. Lebih banyak salah, lebih banyak belajar. Lebih banyak keliru, lebih banyak protes. Kamu jauh selangkah lebih maju daripada orang yang kritik kamu. Jadi jangan pernah takut ataupun malu gitu. It's okay. Salah dalam kehidupan itu, apalagi masih muda, itu adalah hal yang sangat menyenangkan menurut aku. Challenge menurut aku. Dan ketika aku salah, di situ aku belajar. Cukup itu dari aku. Mungkin video kali ini tuh random banget. Tapi ketika kamu lagi merasa nggak percaya diri ataupun insecure saat ini, aku pengen ngomong, kamu jauh lebih baik dari perkataan orang. Orang nggak pernah bisa ngomong jelek ke dirinya sendiri, tapi bisa ngomong jelek ke orang lain. Itu adalah buruk-buruknya manusia. Udah, bye-bye.